Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Cak Lan bersama Lamongan Realitas Channel, yang insya Allah tetap komitmen menyajikan fakta dan mengajak kita semua untuk bersama-sama menjunjung nilai-nilai adab, moral, dan kebenaran. Pemirsa, ada suatu perumpamaan yang mungkin bisa membantu kita untuk lebih mudah memahami terhadap inti masalah yang mungkin agak susah untuk bisa kita memahaminya. Begini, bila suatu penduduk meyakini bahwa daging babi itu adalah makanan yang istimewa, yang tak ada masalah bila mereka memakannya, maka keyakinan seperti ini akan membentuk kultur pada kehidupan mereka bahwa babi merupakan binatang ternak unggulan yang baik untuk dikembangbiakkan sebagai salah satu komoditi konsumtif yang bisa mendongkrak pendapatan masyarakat mereka. Padahal babi itu jelas-jelas dalam kitab pada keyakinan mereka adalah salah satu binatang yang diharamkan untuk memakannya, yang itu berarti juga haram diperjualbelikan. Tentu, kultur yang terbangun yang demikian ini ada beberapa kemungkinan yang jadi sebabnya, yakni bisa jadi mereka meyakini binatang babi sebagai binatang ternak unggulan karena kebodohan mereka dalam memahami kitab mereka sendiri, atau memang karena mereka tergiur oleh keuntungan nominal yang melimpah sehingga larangan keras itu seakan hanya sebuah mitos yang harus mereka abaikan. Nah, begitupun bila penduduk suatu negeri meyakini bahwa demokrasi merupakan sistem yang terbaik untuk mengatur umat dalam berkehidupan dan berbangsa, maka dengan keyakinan itu mereka akan merasa nyaman di bawah payung demokrasi tersebut. Padahal dalam kitab pada keyakinan mereka jelas-jelas Allah Azza wa Jalla menyeru, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffa wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh dan janganlah ikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Nah, dari ayat ini telah jelas Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada segenap orang-orang yang beriman agar masuk ke dalam Islam secara kafah, secara menyeluruh, tidak masuk setengah-setengah atau tidak mengambil sebagian dan menolak sebagian, yang itu merupakan jalan-jalan setan. Namun kenyataannya, hanya dengan melalui menerapkan tegaknya syariat Islamlah yang bisa mewujudkan untuk masuk Islam secara kafah. Tidak ada sistem yang lain. Dan karena hanya dengan tegaknya syariat Islam bisa berislam secara kafah, maka hukum menegakkan syariat Islam bagi umat Islam menjadi wajib. Malayadimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Itu kaidah fikihnya. Suatu kewajiban yang tidak bisa sempurna pelaksanaannya kecuali dengan adanya sesuatu itu, maka sesuatu itu hukumnya menjadi wajib. Kaidah ini menjelaskan bahwa hukum perantara atau sarana atau alat mengikuti hukum tujuannya. Jika tujuan utamanya adalah wajib, maka alat atau perantara yang mutlak diperlukan untuk menjalankannya juga berstatus wajib. Sementara kenyataannya tidak ada sarana lain yang bisa jadi pelantara untuk sampai pada pengamalan syariat Islam secara kafah kecuali dengan tegaknya syariat Islam. Maka tegaknya syariat Islam menjadi wajib. Dan ini sangat berkesinambungan dengan ancaman Allah Azza wa Jalla sebagaimana firman-Nya, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humudz zalimun.
Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka itu zalim. Nah, pemirsa, cukuplah kiranya apa yang perlu saya sampaikan, dan moga bermanfaat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.